Oke teman-teman, selamat datang di channel Imam Cooks. Di kesempatan kali ini ya teman-teman, aku bakal memberikan sebuah sikap pasang ya teman-teman. Menurut aku ya, versi aku teraman dan ternyaman lah ya ketika digunakan untuk sparring. Dan juga sikap pasang ini menurut aku sih gak terlalu susah juga, malah bisa dikategorikan gampang ya teman-teman. Dan juga menurut aku sikap pasang ini juga cocok digunakan untuk pemula gitu loh. Atau bisa juga digunakan untuk sparring, untuk pertandingan juga bisa, dibuat ganda pun juga bisa. Tapi sih lebih cocok ke buat sparring, buat sambung, buat ke pertandingan vektor yang seperti itulah pokoknya ya. Oke lah, kita langsung aja ya teman-teman ke sikap pasangnya. Nah, tadi kan kalian udah ngeliat tuh sikap pasangnya tuh seperti itu teman-teman. Dan tentu di sini aku gak ngasih sikap pasang tanpa ngasih tahu fungsinya gitu loh. Kok bisa teramannya tuh dari mana? Kok bisa ternyamannya tuh dari mana? Dari sikap pasang ini. Oke lah. Tapi sebelum itu di sini aku bakal kasih tahu cara sikap pasangnya. Mungkin kalau kalian udah belum jelas dari video yang tadi. Oke. Mungkin sikap pasangnya tuh seperti ini teman-teman. Sikap pasangnya sendiri. Ada dua tipe ya. Yang pertama tuh kakinya diberatkan di bagian belakang. Oke. Mungkin sikap pasangnya seperti ini teman. Nah, mungkin sikap pasangnya seperti ini. Gak terlalu nunduk, agak tegak segini. Ini tipe pertama nih teman. Tipe pertama beratnya ada di belakang. Nah, rada di belakang. Jadi enteng di depan ya. Nah, bukan begini banget ya. Tapi yang penting tuh enteng di depan. Oke, mungkin seperti ini sikap pasangnya nih. Nah, gini teman. Oke, cukup jelaskan. Kanan kiri sama aja. Oke, kanan kiri sama aja. Oke, seperti ini kelihatannya. Itu tipe pertama. Tipe kedua agak beratin ke depan. Nah, tadi kan ke depan, ke belakang. Sekarang ke depan. Oke. Ke depan seperti ini. Jadi agak enteng di bagian belakang. Cuma nggak full banget ya teman-teman. Agak entengnya di belakang. Mungkin seperti ini nanti. Nah, mungkin seperti ini teman-teman sikap pasangnya. Nah, ini menurut aku sih enak banget, nyaman banget, dan juga aman banget lah untuk sparring kalian. Bagi pemula pun cocok banget pakai ini. Kanan kiri sama. Agak beratin depan dikit. Oke. Mungkin akan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke lah, kita langsung aja ya teman-teman ke fungsinya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke fungsi dari sikap pasang ini ya teman-teman. Tentu di sini aku gak bilang teraman, ternyaman tanpa ngasih tahu fungsinya tuh apa. Kok bisa dibilang nyaman tuh apa? Kok bisa dibilang aman tuh apa gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, kita mulai dari sebenarnya sih fungsinya tuh sama aja sih teman-teman. Sikap pasang yang bagian yang pertama tadi sama yang kedua. Yang beratin ke belakang sama yang ke depan. Cuma bedanya satu aja. Oke. Tonton sampai habis biar kalian tahu makanya. Oke. Kita yang pertama. Kapal bebas, dia kan nggak bisa silat tuh teman-teman, jadi ya pasang bebas. Gitu. Oke, belajar dari mana? Oke, kita pakai sikap pasang yang tadi ya teman-teman. Ini cuma praktek aja. Oke. Sikap pasang yang pertama ya, sama aja sih. Sikap pasang dua pertama juga sama. Kenapa kok aku bilang aman? Yang pertama, ini pasangnya jenisnya tertutup teman-teman. Nah, kalau kalian lihat dari depan nih, ini pasangnya tertutup nih. Nah, kalau kalian lihat nih. Nah, musuh pun kalau pengen nyerang itu pasti mikir-mikir terlebih dahulu teman-teman. Ini pengen nyerang mana ya? Yang pertama body ketahan sama tangan. Ke depan juga ada sikut sini. Alhasil dia pasti akan nyerang bagian belakang gitu loh. Pasti orang kalau bingung sikap pasangnya tertutup tuh dia pasti bingung tuh. Alhasil dia pasti nendang bagian belakang. Kayak ngasal gitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu, seperti ini. Ya. Jadi menurut aku amannya tuh karena yang pertama membingungkan musuh atau lawan ya. Oke, seperti itu. Coba. Yang pertama, kan musuh udah bingung nih teman-teman. Alhasil dia kan pasti kan nendang bagian belakang dong. Kalau di sini kan udah tertutup tuh. Coba tendang bagian belakang. Nah, di sini kita cuma cukup
tinggal geser aja teman-teman, kita bakal aman. Oke, contoh, hup, 1 ya. Jadi tinggal ikutin. Ini kalau kalian memprediksinya cermat, itu pasti bisa. Hup. Nah, pas gitu. Pas kenain tulang keringnya. Dan kalau kalian misalnya, ini kan 1 titik doang nih. Nah, kalau kalian lebih pengen aman lagi, kan bisa aja ngelos tuh ke bagian sini. Kalau bisa, gunakan yang seperti ini. Hup. Nah, mungkin seperti itu. Jadi tinggal geser aja ya. Dari sini. Hup. Oh, sorry. Oke. Tadi udah kerasa aduh cetok katanya. Oke, dari samping pun aman ya, tinggal kita geser seperti ini aja. Oke. Kalau kita dari depan, oke, kalau dari depan, nendang dari depan, contoh sasaran sini kan ya, hup, tinggal giniin doang aja teman. Nah, tinggal gitu, aman kan? Kita nggak dapet cedera, malah dia yang cedera. Mungkin seperti itu ya, gampang. Coba kalau ganti pasang, nyerang bagian sini coba, tinggal gini aja nih, hup, tuh, tinggal gini aja nih, tinggal kita sikut aja nih, tuh, contoh. Oke, tinggal seperti itu ya. Jadi aman banget. Oke. Dan bedanya tipe pertama dan tipe kedua itu bedanya. Kalau tipe pertama itu kan beratin ke belakang ya teman-teman. Jadi itu gimana ya? Untuk menangani musuh yang agresif atau aktif gitu loh. Kan ada 2 tipe tuh lawan tuh biasanya tuh. Yang aktif dan juga yang pendiam gitu loh. Mungkin seperti itu ya. Dan tipe yang pertama ini untuk mengatasi yang aktif gitu, jadi enteng di bagian depan. Jadi kalau dia maju, contoh sambil maju aja biasa. Oke, seperti itu ya, contoh. Ini udah langsung aman nih, langsung angkat nih, hup, tuh langsung aman. Kalau kalian nggak bisa ganjel pun tinggal angkat aja, hup, noh, tinggal langsung angkat tuh, langsung aman ya teman-teman. Jadi menurut aku tuh teraman tuh karena seperti ini. Tendang belakang juga kita nggak cedera, malah kita yang nyederain. Ke depan juga sama, samping juga sama. Mungkin seperti itu. Beda sama pasang kayak gini nih. Kalau sini kan lama tuh, ke sini dulu, ke sini tuh. Alhasil kalian pasti gelagapan. Kalau sikap pasang yang buka tuh. Nah, ini yang menurut aku aman tuh seperti ini untuk bagi pemula. Ya. Tapi kalau bagi atlet yang udah terbiasa masih sikap pasang kayak gini juga udah aman karena dia udah cekatan, udah agresif. Nggak langsung nangkep gitu aja gitu loh. Oke, kalau kalian ngerasa masih pemula, kalian bisa gunakan sikap pasang ini ya teman-teman. Tadi kan udah tuh bagian kalau kita tangkisan. Sekarang kita coba kalau tangkepan. Oke, ada pasang kayak tadi balik. Kalau kita tangkepan ya, contoh kalau balik biasanya seperti ini kan, gak perlu bingung, ini ngadepin, ayo, hup. Oke, sekali lagi, tinggal gini aja nih teman-teman, hup. Noh, tinggal masuk aja. Sebenarnya gampang banget kan. Beda sama sikap pasang kayak gini. Kalau sikap pasang kayak gini, tendang, hup, masih muter lagi, masih butuhin tenaga lagi. Dan kalau gini, tinggal geser aja, gampang kan? Tuh. Coba kalau jari rada jauh dah, rada jauh. Dari sini kan biar kelihatan. Sini. Oke, agak jauh ya. Contoh, langsung nendang sini nih. Kita tinggal gini aja nih, hup. Tuh, sebenarnya udah langsung tangkap gitu loh. Ya. Coba kalau ganti balik. Nah, kalau posisinya sejajar kayak gini, ada debat kayak gini, kan tadi kan silang tuh. Ini sama aja, tangan di sini, hup, langsung. Oh, ini pakai diputar, oke ya, paham ya dari sini ya. Nah, jadi aman kan, buat tangkepan juga nyaman, jadi langsung, nggak perlu kerepotan gitu loh, daripada sikap pasang yang lain, yang begini. Jadi yang enak tuh gini, jadi nggak buang tenaga, jadi langsung efektif menurut aku, buat tangkepan efektif. Buat bandingan pun efektif. Contoh dari mana nih? Ayo, hup. Di sini nggak usah perlu bingung nih kalau banting. Kalau bisa kalian bingung gini, nggak perlu, tinggal gini aja nih. Tuh, sebenarnya tinggal gitu aja udah jatuh dia. Tinggal ambil tekuk, tinggal geser, udah jatuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk fungsinya. Kalau kita misalnya nih nyerang ya, contoh kalau kita nyerang pun sebenarnya juga biasa aja sih, kayak kalian pasang biasa aja kayak gini. Jadi ya nggak ngaruh lah ke kalian nyerang gitu loh sikap pasang ini. Contoh kita nyerang. Oke, kalau kalian udah nonton video aku yang pola langkah di situ, itu udah aku kasih tahu kalau nyerang diusahakan tuh pukulan dulu, kalau nggak blok dulu ya teman-teman. Kalau nggak tipuan gitu. Jangan langsung tendangan karena gampang banget kebaca. Ya. Kalau kita ngeblok pun gampang loh.
Oh, tinggal gini, tinggal pukul. Blok depan tinggal gini ya. Kalau misalnya kita tipuan tinggal gini dulu masuk. Kalau kita pengen mukul dulu, nah kita mukul dulu aja pun efektif banget. Jadi langsung tuh langsung. Beda masih kepasang kayak gini nih, itu masih lama tuh, masih ketahuan dulu nih. Wah ini pengen mukul nih, dia pasti hindar dulu. Kalau kita kayak gini nih, oh dia pasti nggak mikir dulu itu pukulan apa tendangan tuh. Alhasil dia pasti kena gitu loh. Mungkin seperti itu ya. Jadi kenapa aman dan juga kenapa nyaman itu di situ. Aman dari tendangan, dari pukulan gitu ya. Dan juga nyaman tuh karena buat megang, buat banting tuh nyaman di sikap pasang ini. Mungkin seperti itu. Dan bedanya sikap pasang pertama ini kan beratin ke belakang. Kalau sikap pasang yang tipe kedua itu kan beratin ke depan. Itu bedanya cuma kalau tipe pertama itu kan beratin depan, belakang. Kalau musuhnya aktif terus nih, nah kalian gampang nih, tinggal kalian ganjel aja, soalnya kan enteng di depan tuh. Nah, blok enak. Kan kalau tipe aktif kan nyerangnya tuh kan nyerang aja ya. Tinggal gini aja, angkat aja. Tuh, nggak bakal sakit kok, aman kok kalian. Mungkin seperti itu ya. Kalau tipe kedua kan tipenya kan beratin ke depan. Jadi ini enteng nih. Kakinya enteng nih. Oh, langsung tendang juga bisa gitu loh. Mukul, peng. Jadi enak lah teman-teman. Jadi tinggal kalian baca aja. Dia musuhnya tuh tipenya yang aktif atau yang nggak aktif gitu aja sih. Kalau yang aktif pakai yang tipe pertama. Kalau dia yang pendiam ya kalian harus jadi yang aktif gitu loh. Jangan sama-sama pendiam. Masa sparring atau sambung ganteng-gantengan kan lucu ya. Jadi harus ada, jadi salah satunya aktif atau enggak non aktif seperti itu. Oke. Dan fungsinya sama kok. Bedanya cuma di situ aja. Kalau tipe pertama untuk yang tipe yang musuh yang aktif. Kalau yang kedua itu yang non aktif. Mungkin seperti itu. Oke.